Kalian pernah denger gak sih istilah atau pepatah yang bilang bahwa mahkota perempuan itu ada di rambutnya? Nah, aku bakal ngebahas nih tentang penyebab dari rambut rontok. Sebenarnya banyak banget nih penyebabnya, tapi aku bahas yang paling sering-sering aja ya. Kalau misalkan dengan obat-obatan minum dan obat-obat oles itu belum ada perubahan, biasanya kita bisa menambahkan dengan treatment alias tindakan, yaitu dengan seperti red light therapy, dengan microneedling plus PRP. Nah, pada video kali ini, aku mau nih ngebahas tentang penyakit yang lagi ngetren banget, yaitu tentang kerontokan dan juga kebotakan pada rambut. Jadi stay tune terus ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Hari dan Maman, dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, pada video kali ini aku mau nih ngebahas tentang penyakit yang lagi ngetren banget, yaitu tentang kerontokan dan juga kebotakan pada rambut. Jadi stay tune terus ya. Kalian pernah denger gak sih istilah atau pepatah yang bilang bahwa mahkota perempuan itu ada di rambutnya? Sebenarnya nggak salah juga ya, tapi sebenarnya laki-laki itu juga sangat concern terhadap kesehatan rambutnya. Makanya banyak banget nih orang-orang, bukan hanya pada perempuan, tapi juga pada laki-laki yang mulai stres kalau rambutnya rontok, bahkan bisa mengalami kebotakan. Bahkan juga ada yang sampai transplantasi rambut supaya rambutnya tetap kuat dan juga sehat. Sebenarnya setiap hari itu akan ada rambut yang tumbuh. Jadi kalau misalkan rambut kita rontok cuman kurang dari 100 helai, itu masih kita katakan normal. Tapi kalau misalkan rambut rontok itu udah lebih dari 100 helai dan berlangsung sangat lama, itu kita mesti mulai warning ya, kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena nanti rambut kita bisa makin tipis, bisa terjadi yang namanya kebotakan atau alopecia. Nah, aku bakal ngebahas nih tentang penyebab dari rambut rontok. Sebenarnya banyak banget nih penyebabnya, tapi aku bahas yang paling sering-sering aja ya. Pertama, misalkan karena stres fisik dan juga stres psikis. Jadi kalau misalkan terlalu capek bekerja, kemudian punya beban pikiran atau gampang stres, itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan rambut. Dan yang kedua adalah perubahan hormonal, terutama pada perempuan nih. Kita tahu bahwa perempuan ini biasa kalau misalkan lagi mens, kemudian lagi pas hamil, menyusui, ataupun melahirkan, itu bisa terjadi imbalance hormon. Jadi hormonnya nggak stabil. Nah, itu juga berpengaruh terhadap adanya rambut rontok. Yang ketiga adalah diet. Nah, jadi buat orang-orang yang lagi diet gila-gilaan nih, kadang-kadang dia lupa nih mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi. Misalkan juga dari mineral zinc, itu juga bisa mengganggu kepada kesehatan rambut. Dan yang keempat, itu penggunaan obat-obatan. Misalkan pil KB, vitamin A, dan obat-obat antidepresan, itu juga bisa mempengaruhi dari siklus pertumbuhan rambut, sehingga mengakibatkan rambutnya jadi mudah rontok. Nah, rambut rontok ini juga biasa kita temukan pada orang-orang yang habis menderita suatu infeksi tertentu yang mengakibatkan demam tinggi. Nah, ini kan lagi ngetren banget nih, banyak orang yang habis kena COVID rambutnya rontok. Nah, memang ada hubungan nih antara COVID dengan gejala rambut rontok. Atau juga orang-orang yang menderita penyakit kanker yang harus diradioterapi dan juga kemoterapi. Akibatnya kadang-kadang rambutnya rontok dan mengalami kebotakan. Kemudian penggunaan perawatan rambut seperti sering dicat dan juga bleaching itu bisa mempengaruhi rambutnya jadi mudah rontok. Dan tindakan-tindakan nih seperti sering pakai topi, ikat kepala yang terlalu kencang, dan juga pemakaian hair dryer yang terlalu sering bisa mengakibatkan adanya pertumbuhan rambut yang terganggu dan rambutnya jadi mudah rontok. Pengobatan dari rambut rontok itu sendiri tentu kita harus cari tahu nih akar penyebabnya ya, karena mencegah tentu lebih baik dari pengobati. Jadi tadi dari faktor-faktor yang saya udah jelasin sebelumnya mengapa rambut bisa rontok, kita cari tahu sebabnya, kita cegah supaya tidak terjadi adanya rambut rontok berikutnya. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan obat-obatan seperti obat minum dan juga obat oles, misalkan seperti shampoo, tonik, dan juga serum. Nah, tapi perlu hati-hati karena ada beberapa obat tersebut yang labelnya adalah K-merah, alias obat tersebut bersifat keras yang hanya bisa diberikan oleh dokter dan pemberiannya itu diawasi ketat oleh dokter. Kalau misalkan dengan obat-obatan minum dan obat-obat oles itu belum ada perubahan, biasanya kita bisa menambahkan dengan treatment alias tindakan, yaitu dengan seperti red light therapy, dengan microneedling plus PRP, dan juga dengan proses pembedahan. Namun hanya bisa dikerjakan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yang berkompeten ya. Kemudian tindakan-tindakan ini berfungsi atau bertujuan untuk memperkuat akar folikel rambut dan mencegah rambut rontok terjadi berkelanjutan.
Itulah video pembahasan saya tentang kerontokan rambut atau istilah kedokterannya adalah effluvium dan juga kebotakan ataupun alopecia. Nah, buat kalian semua yang senang dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di sini semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!